Setelah menyebabkan kelaparan di Gaza dengan menutup akses bantuan, Israel kembali mengumumkan akan mencaplok seluruh wilayah Gaza. Rencana ini bahkan ditolak Israel sendiri dan dikecam dunia. Namun serangan besar-besaran tetap terjadi. Kita akan tanyakan situasi terkini warga Gaza dengan Marisa Noriti, Liaison Officer IMT Mercy dari Amman, Yordania. Selamat malam. Mbak Marisa, tadi informasi awal yang saya dapatkan adalah Mbak masih berada di Yordania menunggu untuk menuju ke Gaza. Situasi terkini seperti apa Mbak? Apakah memang bantuan makanan, alat medis dan juga bahkan relawan tidak bisa masuk? Iya, benar sekali Mbak Diana. Saat ini saya di Aman menunggu jadwal keberangkatan ke Gaza. Situasi saat ini untuk relawan medis internasional atau NGO dari berbagai negara dan juga dari UN Agency bisa untuk masuk ke Gaza, Mhm. akan tetapi dengan kuota yang sangat terbatas dan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Israel. Dan terkait barang bantuan yang masuk, semuanya juga di bawah kontrol Israel. Tidak ada satupun barang yang bisa masuk ke Gaza tanpa seizin pemerintah Israel. Mhm. Persyaratan seperti apa Mbak yang diwajibkan oleh pemerintah Israel bagi mereka yang hendak masuk ke wilayah Gaza? Mhm. Tidak ada persyaratan yang dideklar secara jelas. Mhm. Kami hanya mensubmit data yang dibutuhkan seperti tim medis, license, CV, dan paspor dan lainnya. Dan pihak dari Israel, Kogat, akan mengecek sendiri tentang latar belakang setiap individu dan mereka yang akan menentukan siapa yang bisa masuk Gaza, siapa yang tidak masuk Gaza, dan bahkan jika ditolak masuk Gaza pun kami tidak pernah tahu alasannya apa. Oke. Saat ini, Mbak Marisa dan juga rombongan itu jumlahnya berapa dan, sekiranya ini ada perkiraan kapan untuk masuk ke Gaza? Karena tadi Anda menyebutkan sedang menunggu begitu ya untuk bisa, pergi ke wilayah Gaza. Ya, saat ini dua orang tim kita sudah berada di Gaza, dokter neurosurgeon dan spesialis obgyn, dan saya yang akan menyusul mudah-mudahan di bulan Agustus ini juga. Dan mungkin nanti akan ada beberapa tim medis lainnya juga yang akan kita deploy juga di Gaza untuk memberikan layanan medis. Mhm. Kan sejauh ini, tidak hanya relawan, tapi tadi Mbak Marisa juga menyebutkan bahwa makanan, suplai obat-obatan dan lain semuanya itu dikontrol Mhm. oleh, pihak pemerintah Israel. Nah, untuk saat ini sebenarnya apakah ada informasi terkini begitu di Gaza sendiri? Setahu saya ada 2 rumah sakit yang masih, beroperasi begitu ya, An-Nassr dan juga Rumah Sakit Eropa. Nah, sejauh ini sebenarnya seperti apa sih Mbak situasi terkini di Gaza? Apakah memang, bencana kelaparan yang beberapa hari lalu itu, masif begitu ya diberitakan di media dan juga media sosial, itu masih terjadi juga di Gaza? Ya, untuk rumah sakit yang beroperasi saat ini di Gaza, untuk di wilayah selatan itu Nasser Hospital dan Al-Aqsa Hospital. European Gaza Hospital sudah lama tidak beroperasi, dan sekapasitas rumah sakit tidak ada yang benar-benar fully function, Mhm. semuanya partially function dengan segala keterbatasannya. Dan untuk wilayah Gaza Utara, Shifa Hospital, dan ada beberapa rumah sakit swasta kecil dengan kapasitas yang juga sangat terbatas. Dan untuk barang bantuan yang masuk ke Gaza saat ini memang sudah ada yang masuk baik itu melalui jalur humanitarian atau komersil, yaitu Oke. melalui border gate Keren Salom dan Zikim. Dan untuk yang komersil saya dengar melalui Netzarim. Akan tetapi jumlah yang masuk juga tidak memadai untuk kebutuhan rakyat Gaza, belum mampu menstabilkan harga yang ada di pasaran, dan hampir sebagian besar masyarakat Gaza tidak mampu membeli bahan kebutuhan pokok tersebut. Jadi konsekuensinya mereka masih mengandalkan bantuan yang disalurkan melalui GHF yang Mhm. kita tahu banyak mengakibatkan korban Mhm. di titik-titik distribusinya.
bahkan perharinya bisa mencapai 100, hanya 100 korban di tiap titik distribusinya. Dan mereka juga warga Gaza yang tidak mampu untuk membeli makanan di pasar, mereka mengharapkan bantuan kemanusiaan yang disalurkan oleh organisasi internasional, charity organization dari berbagai negara. Begitu Mbak Diana. Jadi sebenarnya bantuan yang disalurkan lewat udara itu jadi satu masalah baru sendiri begitu ya Mbak, di tengah warga Gaza yang sebenarnya serba salah begitu ya, mereka mengharapkan bantuan tetapi mungkin memang tidak ada opsi lain lagi begitu, terutama bagi mereka yang tidak mampu untuk membelinya di pasar tadi seperti yang Mbak Marisa ceritakan. Nah Mbak Marisa, kalau kita bicara soal eskalasi konflik begitu ya, bahwa beberapa hari terakhir ini Benjamin Netanyahu menyebutkan keinginannya kembali, memang ini bukan kali pertama ya yang menyebutkan ingin mencaplok wilayah Gaza secara utuh, tapi apakah ada perketatan Mbak mungkin yang Anda terima begitu ya, mungkin dari segi prajurit atau mungkin ada pemindahan warga Gaza di titik tertentu yang menjadi sasaran Israel begitu? Ya, saat ini memang warga Gaza sudah bisa dibilang 80% atau 70% wilayah di Gaza sudah sangat tidak layak huni, dan mereka sekarang berkumpul di wilayah yang sangat sempit. Di selatan itu di Al-Mawasi, Khan Yunis, dan untuk di daerah utara di daerah Gaza City di bagian barat, dan serangan masih terus terjadi secara intens mulai dari bahkan tadi malam itu eskalasi meningkat drastis, terutama di daerah Gaza City di Al Zaitun neighborhood, dan beberapa serangan juga yang mendekati Shifa Hospital. Dan memang warga Gaza City sendiri sudah mendengar isu ini bahwa Netanyahu bersama kabinetnya akan mencaplok daerah Gaza Utara dan termasuk Gaza City, dan mereka meminta agar warga Gaza Utara mengungsi ke selatan. Tetapi belum ada official announcement-nya di lapangan menurut warga lokal yang kami terima, dan saat ini tidak ada pergerakan dari warga Gaza City ataupun Gaza Utara menuju Gaza Selatan. Mereka masih bertahan di tempat pengungsian mereka saat ini di daerah utara. Mungkin warga Gaza juga kesulitan begitu ya mencari tempat yang aman begitu bagi mereka ya Mbak Marisa. Mbak Marisa, sesampainya nanti misalnya Mbak Marisa tiba di Gaza, hal apa yang pertama akan Anda lakukan atau yang menjadi misi kemanusiaan utama Anda di sana? Ya, sebagai liaison officer, saya bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai program Mercy di Gaza dan juga mendampingi tim medis. Seperti yang kita ketahui, Mercy memiliki beberapa program, diantaranya yaitu kita memiliki field clinic di Al-Mawasi Khan Yunis. Saya juga akan memantau layanan di klinik tersebut, dan tim kita yang saat ini bertugas di Shifa Hospital dan di Al Hello Hospital, kita juga memastikan bahwa mereka bisa menjalankan tugas dengan baik, dan jika membutuhkan dukungan untuk koordinasi pasien dan lain-lain, atau membutuhkan dukungan untuk koordinasi mendapatkan support mungkin medical supply atau hal lainnya, saya sebagai liaison officer akan membantu untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak di Gaza yang bisa mendukung kelancaran kami memberikan layanan medis bagi masyarakat Gaza. Baik, kita harapkan tugas mulia yang Mbak Marisa dan juga teman-teman sedang lakukan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentu utamanya kita berdoa terus supaya konflik antara Israel dan juga Hamas ini yang merugikan warga Palestina, khususnya warga Gaza ini bisa selesai dengan segera. Terima kasih Mbak Marisa, Liaison Officer IMT Mercy, Marisa Noriti, selamat malam. Waktunya untuk CNN Indonesia Prime News, terima kasih. Selamat malam Mbak Diana, terima kasih.